Itu doanya nyalain Allah loh. Ya Allah, Tuhan kami, gitu ya. Engkau telah memberikan zinatan, hiasan, wa amwalan, dan harta benda yang banyak kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Akibatnya mereka mencegah ke jalanmu. Dengan harta itu, dengan perhiasan itu, mereka ini akhirnya menjegal ke jalan Allah, dipakai untuk kejahatan. Jadi doanya Musa nyalakan Allah. Lalu dibilang apa? Habiskan harta benda mereka. Sudah habis ini Fir'aun itu kepada Allah. Habiskan harta benda mereka, keraskan hati mereka, suruh dikerasin, karena mereka tidak akan beriman kepadamu sampai mereka melihat azab yang pedih. Jadi jangan kasih hidayah gitu bahasanya lah. Jadi makanya kadang-kadang saya lihat tuh ada ustaz yang keras, suka doain orang keburukan. Itu mungkin niru ini. Tapi masalahnya langkah yang pertama sudah belum? Yang lembut dulu, yang keras baru terakhir. Kalau udah mental baru terakhir. Siap tak? Nyala terus. Iya, dari pertama udah nyalain terus itu kan. Dan Musa itu dari halus sampai ke kasar, sampai keras, sampai itu tadi, sampai doa kepada bahkan nyalakan Allah. Dan ternyata apa kata Allah? Qala qad gitu ya, ujiba da'watukuma fastaqima. Kata Allah apa? Permohonan kamu Musa dan Harun aku kabulkan. Diterima permohonan Allah. Doanya Nabi Musa dan Harun itu diterima oleh Allah. Akhirnya ditenggelamkan Fir'aun. Gitu ya. Paham ya? Ini Al-Quran ya, biar kita paham, biar ngerti ya. Jangan suka nyalain ulama. Soalnya ini ulama kok lembut, ini kok keras. Ada sanadnya di Quran. Ada. Cuma langkah-langkahnya benar tidak gitu kan. Jadi doa yang tadi yang menyalahkan Allah dan doa menjelekkan orang lain, malah Allah terima doanya sama Allah, dikabulkan. Akhirnya Firaun ditenggelamkan ya. Gitu kan. Kita juga sering melihat ustadz atau kiai dakwah keras dan menghina-menghina gitu ya, menghina ya. Tadi kan yang mendoakan keburukan ternyata di Quran juga itu Musa lakukan gitu ya. Itu Pak, Al-Quran itu lentur, sempurna. Babi haram Pak ya? Boleh nggak kita makan babi Pak? Boleh. Kalau dalam kondisi darurat terpaksa. Nah itu kadang-kadang kita ngertinya babi itu haram koma titik gitu loh. Itu yang belum pas. Jadi ternyata babi itu haram. Dalam kondisi tertentu boleh, gitu kan. Kita tidak boleh memilih pemimpin non Islam, haram. Pemimpin kafir kita pilih haram, Pak, dosa. Tapi boleh nggak kita pilih? Boleh. Boleh dalam kondisi darurat. Kalau kita minoritas, kita takut kalau kita maju terus tidak milih dia, maka kaum kita orang Islam akan dibinasakan. Boleh kita milih mereka? Boleh. Itulah Quran. Makanya lihat dulu, oh harus orang Islam, ya lihat dia di mana dulu. Kalau di mayoritas ya orang Islam yang kita pilih. Tapi kalau ternyata kalau kita pilih orang Islam, maka Islam akan dihabisin karena nggak kuat. Kita pilih mereka. Dan itu Quran sudah memberi jalan. Ayatnya ada. Nah itu. Jadi ternyata apa? La yuhibbullahu al-jahru biqauli illa man zulim. Allah itu tidak suka kata-kata kotor yang terus terang. Gak boleh ngomong kasar, ngomong-ngomong jorok yang terus terang, menyalahkan orang, dasar lu, dasar ini lu, gitu kan. Pokoknya nyalain orang ya, menyakiti orang gak boleh. Kecuali bagi orang yang didolimi Pak. Bagi orang disakiti itu boleh, gak dosa Pak. Jadi kalau kita umpamanya didolimi sama orang kaya, dihina, dicaci maki, kita boleh balas dengan kata-kata kotor. Boleh, itu Quran. Kita dasarnya 3 kali itu ya. Iya. Itulah Islam Pak. Gitu ya. Jadi ada, sehingga nanti kalau kita lihat ada ustadz yang ngomongnya begitu, jangan-jangan dia merasa didolimi, jangan disalahkan dulu. Jangan merasa oh ini
Masa dakwahnya kok begitu sih? Di Quran kan dakwah dengan kelembutan. Idfa billati hiya ahsan. Kalau nolak kejahatan pun dengan yang lebih baik loh. Ditawarin apa? Korupsi. Ayo korupsi yuk. Itu nolaknya juga harus lebih baik, dengan halus. Ditawarin minum mabak dengan lebih itu. Menolak kejahatan dengan hal-hal yang lebih baik, cara-cara yang lebih baik itu. Nah, kita ngertinya kan itu. Gitu kan, sehingga begitu ada ustadz yang keras, ya, itu akhirnya, wah, ustadz apaan tuh nggak baca Quran? Padahal dia yang baca, kita yang nggak, kita yang kurang baca, gitu ya, paham ya? Jadi hati-hati Pak. Jadi jangan suka gampang menilai ustadz. Oh itu ustadz itu bagus tuh, kalau ngomong lemah lembut, bikin sejuk, bikin. Ustadz itu payah, keras, suka jelek-jelekin orang. Lihat dulu apa sebabnya. Kalau dia merasa dia itu didolimin, sah-sah saja karena Al-Quran itu sudah mengizinkan, gitu ya. Oh dia doain keburukan orang lain biar mati. Kenapa ya? Kok bisa begitu? Kalau alasannya benar, itu ada ayatnya, dibolehkan. Ya. Tapi syaratnya tadi dakwah itu harus lemah lembut. Karena fitrahnya khasnya itu lemah lembut, Pak. Halus. Karena kalau dakwah dengan keras pasti belum apa-apa sudah ditolak duluan. Iya kan? Maka lemah lembut, karena lemah lembut pun juga belum tentu diterima, gitu kan. Tapi kalau lemah lembut enggak, solusinya ada keras, Pak. Keras. Coba gini, Pak. Kalau di suatu daerah ya, di daerah ya, mungkin zaman dulu ada kali ya. Kalau pemimpinnya itu dolim, ya, perampok, kasar, ya, jahat kepada rakyat, Pak. Gitu ya. Kalau kita terima terus, maka nggak ada solusi, Pak. Iya kan? Maka caranya itu boleh berontak, gitu loh. Jadi boleh berontak. Jadi dulu itu lakukan. Makanya sejarah-sejarah manusia banyak dengan pemberontakan. Di rumah kita sendiri juga ada pemberontakan. Anak kita suka berontak, kan gitu kan? Itu fitrah, Pak. Nah, makanya pemimpin itu harus benar-benar ngerti rakyatnya, jangan ditekan terus. Kalau enggak nanti bisa berontak. Dan berontak itu ada sanadnya di dalam Al-Quran ya.